Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Apriliani. Saya kelas 7 dari MTS Ibnu Sholih, angkatan ke-9. Ayo, siapa yang mau jadi angkatan ke-10-nya? Nanti jadi adik kelas saya loh. Saya di sini ditugaskan oleh guru informatika saya untuk membuat video atau konten seputar informatika. Guru informatika saya yaitu Bapak Saiful Hurdi Hudayah. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, siapa sih Bapak Saiful Hurdi Hudayah itu? Beliau adalah seorang pria, ya iyalah pria, namanya juga Bapak. Seorang pria kelahiran 1990. Beliau juga konten kreator atau tiktoker yang baru-baru ini terjun ke dunia TikTok, yang isi kontennya itu nyanyi-nyanyi. Pokoknya suara mata enakeun. Oke, lanjut lagi. Beliau juga sutradara plus kameramen di film pendek TIK atau Tragedi Iteung Kabayan. Ingat ya, Tragedi Iteung Kabayan, bukan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jangan lupa nonton juga, di situ ada saya di akun Facebooknya Ibnu TV Channel. Oke, langsung saja ke materinya. Apa tadi? Yaps, informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam perancangan tersebut. Apa sih komputasi itu? Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatics, computing, dan computer science. Menurut KBBI, komputasi didefinisikan sebagai proses. Prosesnya ada dua, yaitu yang pertama, proses penghitungan dengan komputer, dan yang kedua, proses penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau perubah-perubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan dalam matematika. Berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan suatu kerangka proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir atau thinking mode didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoretis dan praktis serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri karena beberapa alasan. Alasan-alasannya ada 3 loh, yaitu yang pertama, membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya, atau yang tadi, computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, yang kedua, sudah tahan lama atau ide dan konsepnya sudah berusia 20 tahun atau lebih, bisa jadi 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, lebih deh pokoknya, dan masih terpakai sampai sekarang. Setiap prinsip inti. Dan yang ketiga, setiap prinsip inti dapat diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Selanjutnya, bidang-bidang pengetahuan informatika dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama, berpikir komputasional yang tadi, PK, dan yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang ketiga, sistem komputer atau SK, yang keempat, jaringan komputer dan internet atau JKI, bukan JKT, yang kelima, analisis data atau AD, yang keenam, algoritma dan pemrograman atau AP, yang ketujuh, dampak sosial informatika atau DSI, dan yang kedelapan, praktikal lintas bidang atau PLB. Nah, tujuan informatika adalah memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer melalui berbagai cara, misalnya permainan, simulasi, dan kegiatan tanpa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan komputer. Problem
Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving. Informatika berkaitan dengan banyak mata pelajaran lainnya. Salah satunya bahasa ya, mungkin akan dibahas juga. Itu yang langsung terlintas di pikiran saya itu bahasa. Informatika berkaitan dengan bahasa. Nah, kan benar? Pada saat membuat program komputer, kita perlu memahami masalah dan dari berinteraksi dengan bahasa manusia. Berinteraksi dengan bahasa manusia. Apa sih maksudnya? Kan kita juga manusia. Yang dimaksud bahasa manusia itu bahasa-bahasa negara. Kalau misalkan Indonesia Indonesia bahasanya bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia aja, masih banyak loh. Ada negara Arab, Inggris, terus Kazakhstan, Belanda, Uzbekistan, Vietnam, Filipina, Rusia, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kemudian harus menuliskan program komputer dalam bahasa pemrograman tertentu. Informatika berkaitan dengan matematika karena model komputasi dalam matematika merupakan abstraksi dari program komputer. Informatika bisa berkaitan dengan sains, sejarah, musik, dan sebagainya karena dalam berbagai bidang itu kita bisa menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Kalau misalkan di Ibnu Sholih ya, saya itu kalau belajar informatika nggak pernah tuh mengucapkan bosen belajar informatika sama Pak Epul, bosen. Nggak pernah bosen, karena kita itu nggak bakal terus-terusan membahas informatika. Pasti ada melencengnya sedikit, tapi nggak terlalu banyak ya, karena kita juga harus mempelajari apa yang dipelajari gitu, yang harus kan sudah terpampang jelas pelajaran informatika. Tapi kalau sama Pak Ipu nggak terus aja ke informatika, tapi ada belok-beloknya, jadi nggak bosen. Belok ke sejarah, ke musik, apalagi kan Pak Ipu itu penyanyi yang suaranya juga enak. Saya juga pernah dilatih nyanyi sama Pak Epul dan dilatih gitar juga. Pak Epul juga bisa ngegitar hebat lagi. Ya tadi yang belok ke sejarah, ke sains juga. Kenapa beliau bisa sains? Ya karena istrinya beliau guru IPA di MTS Ibnu Sholih juga, yaitu Ibu Sastaviana Dea Meisa atau biasanya disebut Bu Sasta. Nah, Bu Sasta itu sarjana jurusan farmasi atau S-Farm, bukan peternakan ya. S-Farm itu sarjana farmasi. Nah, selanjutnya pengertian aplikasi presentasi. Aplikasi presentasi adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk membuat file presentasi, biasanya digunakan untuk menerangkan, mengajar, atau presentasi sebuah proyek. Mungkin kalian suka nonton ya di TikTok, orang yang kerja di kantor gitu disuruh presentasi ke depan. Ada yang ya pokoknya suka nonton mungkin ya di TikTok. Kegunaan dan manfaat perangkat lunak atau software presentasi. Banyak sekali kegunaan dan manfaat program presentasi, baik dalam usaha, pendidikan, kesehatan, teknik, dan sebagainya. Secara umum, kegunaan software presentasi ada 3, yaitu 1. Untuk merancang suatu animasi dalam pembuatan slide untuk keperluan presentasi. Yang kedua, membuat presentasi dari suatu produk, pelajaran, materi seminar, produk unggulan, acara wisuda, dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, menampilkan slide-slide presentasi. Macam-macam perangkat lunak atau software presentasi. Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint merupakan aplikasi presentasi paling populer digunakan oleh banyak user. PowerPoint memiliki kelengkapan fitur yang memudahkan pengguna dalam membuat presentasi.
Karena hal inilah menjadikan PowerPoint mempunyai nilai lebih. PowerPoint sendiri dikembangkan oleh Microsoft. Sampai saat ini PowerPoint sudah mencapai versi 2010. Versi ini sedikit berbeda dengan versi sebelumnya atau versi 2003. Jika kalian sudah mengenal versi 2003, pasti akan sedikit kebingungan untuk beralih ke versi 2007 atau 2010. Yang kedua, OpenOffice Express. OpenOffice merupakan Office Suite yang sangat populer karena keahliannya. Bagi kalian yang bergelut dengan Linux atau Open Source, sudah tentu sangat familiar dengan OpenOffice, dengan fitur yang tak kalah melimpah dibanding Microsoft Office. OpenOffice sangat layak untuk kalian coba. Aplikasi ini dikembangkan oleh Sun Microsystems dengan bahasa Java yang tentu saja telah mendukung cross-platform atau dapat dijalankan berbagai mesin atau OS. Bila kalian pengguna PowerPoint yang ingin beralih ke open source, maka OpenOffice Impress sangat cocok untuk kalian. Hebatnya lagi, bahwa semua dokumen Microsoft Office kompatibel dengan OpenOffice, sehingga kalian dapat membuka dokumen PowerPoint kalian di OpenOffice. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya balelol maklum ya lah ya, baru pertama kali. Ya maaf bila durasinya kurang karena tidak ada lagi materinya. Mohon maaf sekali. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.